Selamat pagi teman-teman. Sebelum saya menjelaskan sedikit tentang kisah hidup Santo Fransiskus Assisi ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sisi Stuti, biasa dipanggil Sisi. Di sini kita akan mendengarkan kisah Santo Fransiskus Assisi. Pada masa mudanya, Francisco Bernard telah menikmati kekayaan dunia. Ayahnya adalah seorang yang kaya, tidak merasa kelaparan. Sekian kisah hidup perjalanan Santo Fransiskus Assisi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Setelah kita mendengar kisah dan itu membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Karena memang sebelumnya pada masa mudanya dia sangat bersenang-senang gitu bersama dengan teman-temannya karena menikmati hasil kekayaan dari ayahnya. Jadi ada beberapa poin penting yang dapat saya lihat dari yang dapat kita ambil dari kisah Santo Fransiskus ini. Yang pertama yaitu cinta terhadap semua makhluk. Jadi Fransiskus ini dikenal dengan rasa cintanya yang mendalam terhadap semua makhluk hidup. Dia menganggap semua makhluk hidup itu sebagai saudara dan saudari, seperti dalam puisinya Kidung saudara matahari, di mana ia menyebut matahari, bulan, air, dan hewan sebagai saudaranya. Jadi dia menganggap bahwa seluruh alam, seluruh ciptaan Tuhan itu adalah saudara-saudarinya, di mana kita tuh kita harus menghargai seluruh ciptaan Tuhan dengan kita merawat, menjaga, dan melindunginya. Contohnya dalam hidup kita tidak menyiksa binatang, terus tidak membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, kesederhanaan hidup. Fransiskus ini menjalani hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan. Ia meninggalkan harta kekayaan dan memilih hidup yang bersahaja, yang mencerminkan kepeduliannya terhadap penggunaan sumber daya yang bijak dan mengurangi limbah. Contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari mematikan lampu kalau tidak digunakan. Terus yang ketiga, penghormatan terhadap alam. Fransiskus ini mengajarkan kita bahwa alam adalah cerminan dari kebesaran Tuhan. Dia melihat keindahan dan keberagaman alam sebagai tanda-tanda cinta Tuhan. Dan dengan demikian, kita perlu merawat alam adalah bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Seperti yang kita katakan tadi, contoh konkret dalam kehidupan kita yaitu tidak membuang sampah, tidak membuat alam rusak, tidak membuang sampah sembarangan, dan merawat lingkungan kita. Lalu yang keempat, doa dan meditasi di alam. Fransiskus ini sering berdoa dan meditasi di alam terbuka. Dia merasa dekat dengan Tuhan ketika berada di tengah-tengah ciptaannya. Dia menunjukkan bagaimana alam bisa menjadi tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan merenungkan keberadaan kita. Contohnya kita dapat merefleksikan lingkungan dan alam sekitar kita. Dengan kita merefleksikan itu, mungkin hati kita bakal tergerak untuk merawat lingkungan kita. Kita tidak perlu jauh-jauh, yang penting lingkungan kita sendiri kita rawat, kamar kita bersihkan. Terus yang kelima, ada pengaruh positif kepada orang lain. Tadi dikatakan di kisah Santo Fransiskus Assisi ini dia mengunjungi dusun-dusun, memberikan pengajaran tentang Kristus dan bagaimana kita harus merawat alam. Dan merawat alam itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Lalu Fransiskus ini menginspirasi banyak orang untuk mencintai dan merawat alam. Dengan teladan hidupnya, dia mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan dan memperlakukan semua makhluk dengan kasih. Contohnya kita dapat mempengaruhi orang lain itu dengan tindakan-tindakan kita sebagai contoh. Lalu yang keenam, perjuangan untuk keadilan lingkungan. Jadi Fransiskus ini memperjuangkan keadilan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang lemah dan terlupakan. Sikap ini relevan dalam konteks perlindungan lingkungan, di mana keadilan ekologis dan hak-hak makhluk hidup sering terabaikan. Contohnya ketika Pak RT sedang mengadakan gotong royong gitu ya, kita harus ikut berpartisipasi bersama-sama dengan warga. Ada pertanyaan, 2 pertanyaan yang jawab berikutnya. Pernahkah kamu melakukan tindakan yang menunjukkan rasa cintamu terhadap makhluk hidup, seperti menyelamatkan hewan atau merawat tanaman atau lingkungan? Lalu bagikan cerita. Saya tuh ada, mau izin jawab ya. Saya tuh ada peliharaan di rumah, kucing, katu. Itu waktu itu dia tuh kayak tiba-tiba muntah-muntah gitu. Terus panik, kenapa? Ini tuh kayaknya cek di Google diare gitu segala macam. Udah beli obat, terus tanya-tanya sembuh. Dari perasaan itu seneng lah.
Pernahkah kamu mengajak teman atau keluarga untuk lebih peduli terhadap lingkungan? Lalu bagaimana reaksi mereka? Pernah ngajak? Nah, ngajak sih Kak, cuma tuh spontan ya kan. Leo kuliah kan, ada jam kos. Jadi nemenin kawan ke Dukcapil yang buat pulang KTP kan. Lalu tuh rupanya nggak bisa dia buat KTP tuh. Jadi kan Dukcapil sama museum kan dekat kan Kak. Jadi kami tuh kayak, kita ke museum aja yuk gitu kan. Jalan kaki kami nggak pakai motor karena selain mengurangi karbon juga karena hemat bensin kan. Jadi jalan kami pas nyampe ke museum tuh kan museum ada kayak apa ya, rumput hias, bukan tanaman hias yang kayak berpagar gitu kan. Di situ tuh ada sampah. Jadi pas kami lihat, ada sampah. Jadi ya udah kami pas spontan ngambil lo buang. Jadi tanpa disadari semua cerita-cerita kita ini ternyata membawa pengaruh untuk orang lain dari tindakan kita ya yang kecil-kecil itu mempengaruhi orang lain sebagai contoh untuk orang lain. Jadi dapat dilanjutkan oleh Mas Dede, jadi namanya Asisi. Memang Asisi. Dari sekian materi yang disampaikan oleh teman-teman saya tuh mengenai Santo Fransiskus, dari teladan itu sampai inspirasi bagi kita tuh, ternyata gereja Katolik itu melihat itu sebagai tindakan sebagai acuan untuk kita lebih peduli dengan lingkungan. Jadi gereja Katolik itu membuat suatu ensiklik atau gereja itu yang bernama Laudato Si. Mungkin teman-teman sudah tahu mungkin. Nah, dari ensiklik Laudato Si itu dia lebih ke pandangan gereja tentang lingkungan. Pokoknya intinya gitu. Jadi mengingat teladan Santo Fransiskus dari Asisi. Sebenarnya itu namanya itu Fransiskus doang. Jadi Asisi itu nama kota. Jadi patut kita sadari bahwa hubungan sehat antara dunia ciptaan yang merupakan salah satu dimensi pertobatan manusia yang utuh. Itu bagian lingkungan itu sebagai bagian integral bagi hidup kita. Jadi biasanya tergantung dalam lingkungan. Berarti pula mengakui kesalahan kita, segala dosa kita, kesalahan atau kalian kita dalam menjaga lingkungan, bertobat, sepenuh hati, berubah dan berubah kita. Nah, dari berbagai artikel yang sudah disampaikan dari ensiklik itu, para uskup Australia itu saya mengambil salah satu kutipan dari yang setelah mereka bahas itu, untuk mencapai rekonsiliasi kita harus memeriksa hidup kita. Memeriksa hidup kita mengakui bagaimana kita membawa kerugian bagi ciptaan orang. Itu sama saja kayak tindakan kita yang semena-mena yang lingkungan, kayak penambangan liar atau makan hutan. Melalui tindakan kita, kegagalan kita untuk bertindak, kita perlu mengalami suatu perlambatan atau perubahan. Dari situ kita bisa beratnya masuk sebagai pegangan hidup. Ya negara kita kan negara Indonesia tuh kayak ideologinya tuh Pancasila gitu, sama kayak gereja Katolik sebagai acuan untuk lingkungan tuh kayak Laudato Si. Nah, untuk kesimpulannya ya jagalah lingkungan, dan lingkungan itu sebagai sebagian integral bagi dalam hidup kita. Ya. Tapi dari pandangan Laudato Si ini bukan semena-mena membatasi kita dalam memanfaatkan lingkungan gitu, kayak contohnya kalau di kampung-kampung itu kan membakar ladang itu kan sebenarnya tidak boleh kalau berlebihan, tapi dengan cara pemanfaatan itu sebagai pupuk alami gitu, kayak tani atau apa gitu. Jadi bukan semata-mata membatasi kita untuk memanfaatkan alam untuk memperbaiki lingkungan kita. Nah, jadi untuk pertanyaan refleksi kita untuk materi kali ini, sejauh mana kontribusi kita dalam lingkungan hidup? Kontribusi itu kayak keterlibatan kita dalam menjaga lingkungan. Mungkin sekian sih dari saya.